Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi halida part yang ke-10. Untuk teman-teman yang ingin menonton part yang pertama sampai ke-9, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali, teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau mass spektro. Fragmentasi halida. Pertama itu peak ion molekul halida alifatik, sering peaknya itu lemah, tetapi peak ion molekul lebih kuat dalam halida aromatik. Senyawa kloro dan bromo menunjukkan puncak M+2 yang kuat. Di sini klor karena dia mempunyai dua isotop M dibanding M+2 itu 3:1. Brom M banding M+2 itu 1:1. Nanti dijelaskan lebih detail selanjutnya teman-teman. 2. Kehilangan halogen. 3. Kehilangan asam halida atau HX juga sering terjadi. Pembelahan ini mirip dehidrasi alkohol. 4. Pembelahan alfa kadang terlihat. 5. Pembentukan siklik dengan kehilangan rantai delta atau bisa juga kehilangan rantai beta. 6. Penataan ulang McLafferty. Pertama kita bahas dulu peak ion molekul halida alifatik dan halida aromatik. Di sini terdapat spektrum dari alkil halida 1-bromoheksana yang mewakili halida alifatik. Lalu ada alkil halida bromobenzena yang mewakili halida aromatik. Kita bisa lihat teman-teman peak ion molekulnya itu yang M ataupun yang M+2. Peak ion molekulnya itu lebih pendek yang halida alifatik dibandingkan yang halida aromatik. Yang halida aromatik peak ion molekulnya lebih panjang sekali teman-teman. Jadi itulah perbedaan antara peak ion molekul halida alifatik dan halida aromatik. Daftar kelimpahan isotop unsur. Di video sebelumnya yang dasar-dasar spektrofotometri massa, saya sudah singgung tentang kelimpahan isotop unsur ini. Saya akan menjelaskan lagi teman-teman. Di mana di alam ini, di bumi ini terdapat isotop unsurnya. Isotop itu artinya jumlah proton atau elektronnya sama. Jadi kita bisa lihat nomor atomnya itu selalu sama, tapi nomor massa dan neutronnya itu beda-beda. Itulah disebut isotop. Kita bisa lihat unsur yang pertama itu hidrogen, di mana kelimpahan di bumi ini hidrogen dengan massa 1 itu 100% kelimpahannya teman-teman. Lalu kita bisa lihat karbonnya. Karbon dengan nomor massa 12 di alam itu kelimpahannya 98,9%. Untuk karbon dengan nomor massa 13 kadarnya kecil sekali, 1,1%. Lalu kita bisa loncat langsung ke pembahasan kita kali ini, yaitu halida, di mana klorin, bromin, iodin. Klorin dengan massa 35 kelimpahannya itu 75,5%. Lalu klorin dengan massa 37 itu kadarnya 24,5%. Jadi perbandingannya itu 3:1. Lebih banyak yang klorin dengan massa 35. Kalau bromin yang 79 masanya itu kadarnya 50,5%. Lalu yang bromin 81 kadarnya itu 49,5%. Jadi 1:1. Kalau iodin dengan nomor massa 127 itu kadarnya 100% semuanya. Jadi dapat disimpulkan nanti teman-teman di spektrofotometri massa, apabila senyawa itu terdapat klorin, nanti akan muncul dua peak. Pertama itu M+ dan M+2. Tapi peak M+ lebih panjang 3 kali lipat dibandingkan peak yang M+2 sesuai dengan kelimpahannya di alam ini teman-teman. Untuk yang bromin, karena M+ dan M+2 nya ini 1:1, nanti peak ion yang M+ sama panjangnya dengan peak ion dari M+2. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas lagi lebih lengkap teman-teman perbandingannya. Di sini terdapat perbandingan antara peak ion dari klor, brom, dan apabila klornya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dan bagaimanakah peak spektrum massa kalau terdapat klor dan brom dengan komposisi bervariasi. Kita bisa lihat di sini teman-teman yang klor yang sudah saya bahas sebelumnya bahwa perbandingannya itu adalah 3:1. Jadi yang M+ panjangnya itu 3 kali lipat dibandingkan yang M+2. Lalu misalnya terdapat klor 2, berarti kan kemungkinan M+ ditambah M+. Bisa juga M+2 ditambah M+2 atau M+ ditambah M+2. Jadi di sini nanti kita ketemu 3 peak. Jadi bisa lihat yang Cl2 di mana yang M+ kan karena peaknya 3 kali lipat jadi dia lebih panjang. Lalu yang penggabungan antara M+ dan M+2 dia di tengah ini panjangnya. Lalu yang M+2 kan jadinya M+4 ya teman-teman. Jadi dia lebih kecil dan dia juga kan perbandingan cuma 1 dari M+. Lalu untuk yang Cl3 jadi bisa variasinya itu M+ tambah M+ tambah M+ atau M+ tambah M+ tambah M+2 atau M+2 atau bisa juga M+2 semuanya. Jadi nanti ketemu 4 peak. Kita bisa lihat di sini pertama M+-nya dulu yang paling tinggi. Lalu yang ini berarti M+-nya ada 2 ditambah M+2
plus 2-nya 1. Lalu yang sebelahnya lagi yang paling agak rendah berarti M plusnya 1, M plus 2-nya 2 kali. Lalu yang paling kecil ini M plus 2-nya 3 kali. Begitu seterusnya teman-teman untuk yang CL4, C5, C6. Jadi akan banyak variasinya dan makin banyak jumlah peak-peaknya apabila dia mengandung banyak klornya. Sekarang kita lihat gimana spektrum massa kalau ada klorin dan bromin. Misalnya di sini terdapat klorin dan bromin, Cl-nya 1, brominnya 1. Kan kita sudah tahu sebelumnya kalau klorin itu isotopnya yang M+ dan M plus 2-nya itu 3:1. Sedangkan kalau bromin itu M+ dan M plus 2-nya itu 1:1 tingginya. Di sini kita bisa lihat kalau klorin dan bromin digabung, puncak dari M+ klorin dan M+ bromin itu tingginya segini teman-teman. Apabila M plus klorin ditambah M plus 2 bromin, puncaknya segini nih teman-teman. Kalau misalnya M plus 2 klorin ditambah M plus 2 nya bromin, maka lebih pendek teman-teman. Pendeknya ini disebabkan karena M plus 2 klorinnya ini sangat kecil, perbandingannya 3:1 dengan M plus klorin. Lalu kita lihat di mana yang klorinnya 2 dan brominnya 1. Berarti kan variasinya bisa M plus klorin ditambah M plus klorin lagi ditambah M plus bromin, atau M plus klorin ditambah M plus 2 klorin ditambah M plus bromin. Bisa juga M plus 2 klorin ditambah M plus 2 klorin ditambah M plus bromin, atau variasinya M plus klorin ditambah M plus klorin ditambah M plus 2 bromin. Sekarang M plus 2 nya itu bromin. Seperti itu teman-teman. Jadi muncul variasi peaknya lebih banyak. Di sini kita bisa lihat kalau klorin dan brominnya semuanya M plus semua, peaknya segini. Apabila terdapat M plus klorin semua lalu brominnya M plus 2, itu peaknya yang ini. Lalu misalnya M plus klorin ditambah M plus 2 klorin lalu brominnya bisa M plus atau M plus 2, peaknya segini makin kecil. Apabila M plus 2-2-nya yang klorin, peaknya menjadi lebih kecil. Jadi kuncinya jangan pikirin untuk M plus bromin dan M plus 2 bromin teman-teman, karena peaknya itu kan 1:1. Jadi mau M plus atau M plus 2 tingginya sama. Yang kita fokuskan itu adalah M plus klorin dan M plus 2 klorin, karena perbandingannya itu 3:1, jauh sekali. Jadi akan beda sekali ketinggian puncaknya dibandingkan yang M plus bromin dan M plus 2 bromin. Jadi begitu seterusnya teman-teman untuk yang Cl3Br, Clbr2, Cl2Br2, Cl3Br2. Ini yang kalau brominnya itu lebih banyak, Clbr3, Cl2Br3. Nah untuk yang Br tadi kan ada M plus bromin dan M plus 2 bromin. Jadi puncaknya itu sama-sama tinggi. Ini untuk yang Br2, ini Br3 dan Br4. Lalu selanjutnya kehilangan halogen. Di sini terdapat alkil halida di mana terjadi pembelahan heterolisis, 2 elektron di alkilnya ini diberikan ke halogen sehingga alkilnya menjadi karbokation dan halogennya menjadi radikal bebas. Kehilangan asam halida atau HX. Kita bisa lihat di sini di mana pembelahannya ini seperti dehidrasi alkohol. Jadi halogennya ini pembelahannya homolisis, lalu halogennya ini berikatan dengan hidrogen yang beta ini teman-teman, atau di karbon yang sebelahan dengan karbon mengikat langsung gugus fungsinya atau halogennya, sehingga halogennya ini menjadi asam halida atau HX. Karbon alfanya ini karena mendapatkan 1 elektron dari pembelahan homolisis dengan halogen, maka akan membentuk ikatan rangkap 2 dengan karbon beta. Tetapi karena saya tulis bahwa pembelahan hidrogen betanya ini dengan karbon betanya adalah pembelahan heterolisis, sehingga nantinya C betanya ini positif dan C alfanya ini terdapat elektron 1. Tetapi kalau teman-teman ingin menggambarkannya seperti ini, terbentuk alkenanya dulu, teman-teman nanti bisa tulis bahwa hidrogennya ini yang beta, pembelahannya itu homolisis dengan karbon beta, sehingga nanti karbon betanya mendapatkan 1 elektron, bergabung membentuk 1 ikatan baru atau ikatan rangkap 2 dengan karbon alfa, sehingga hasilnya seperti ini, yang nantinya teman-teman tinggal tulis plus dan radikal atau 1 elektron. Pembelahan alfa. Jadi pembelahannya itu terjadi di alfanya ini teman-teman, homolisis. Karena sama-sama mendapatkan 1 elektron, alkilnya menjadi radikal. Lalu 1 elektron di karbonnya ini yang mengikat langsung halogen akan membentuk ikatan rangkap 2. Karena apa? Karena halogennya ini kan mempunyai atom elektron bebas, sehingga dia membentuk 1 ikatan baru. Sehingga hasilnya seperti ini teman-teman, yang terbentuk karbokation. Mirip dengan karbonil, alkohol, amida, amida. Karena atom-atom itu kan mempunyai elektron bebas, oksigen, nitrogen, sulfur juga teman-teman. Pembentukan siklik atau kehilangan rantai delta. Kehilangan radikal alkil dan pembentukan cincin 5 atom atau 3 cincin atom dimungkinkan dengan rantai karbon 5 dan lebih panjang dengan menjembatani klorin, brom, atau iodium, atau berlaku juga untuk sulfur. Di sini kita bisa lihat struktur halidanya. Untuk memulai penomoran alfanya beda dari sebelumnya yang kita bahas yang sudah-sudah. Di sini penomoran Yunaninya, alfanya di sini, C yang langsung mengikat gugus halida, lalu betanya di sini gamma,
lalu di sini delta. Tapi pada intinya sama aja teman-teman. C nomor 4 dihitung mulai dari C yang mengikat langsung gugus fungsinya akan mengalami pembelahan homolisis, lalu akan membentuk ikatan siklik maupun nanti terjadi penataan ulang McLafferty. Ini contoh fragmentasinya. Di sini mulai alfa, beta, gamma, delta. Di C delta mengalami pembelahan homolisis. Lalu X-nya ini atau halidanya mengikat C delta. Alkilnya menjadi radikal dan sikliknya ini terbaca di spektrofotometri massa. Misalnya X-nya itu klor, masanya 91, kalau brom 135, kalau iodium 183 masanya. Perlu teman-teman ingat bahwa pembentukan sikliknya ini terjadi kalau senyawa halidanya itu memiliki karbon lebih dari 5. Kalau hanya punya 5 karbon dan kurang, tidak terbentuk fragmentasi sikliknya. Senyawa halida yang memiliki karbon lebih dari 5 atau lebih bisa mengalami bentukan siklik, tetapi terjadi proses homolisisnya itu di C beta. Kalau sebelumnya itu kan di C delta. Misalnya kita nomorkan Yunani alfa beta, di sini homolisis. Lalu C betanya ini mengikat halidanya sehingga terbentuk sikloetil halida. Apabila X-nya itu klorin, maka masanya itu 63. Kalau X-nya itu bromin, maka masanya itu 107. Kalau X-nya itu iodium, maka masanya itu 155. Ini adalah contoh fragmentasi siklik yang lainnya. Ini adalah contoh 1-kloroheksana di mana terjadi pembentukan siklik. Sebelumnya itu terjadi pembelahan homolisis di C delta. Lalu C deltanya ini berikatan dengan klorin, maka terbentuk siklik klorida dengan 4 karbon. Karena bisa juga pembentukan siklik di C beta seperti yang dibahas sebelumnya, maka terbentuk siklik klorida dengan 2 karbon. Dilihat dari kelimpahannya, siklik klorida dengan 4 karbon lebih besar dibandingkan siklik klorida dengan 2 karbon. Kalau ini lebih kecil, 5%. Peaknya nanti di spektrofotometri massa akan lebih kecil teman-teman. Lalu contohnya itu 1-bromoheksana di mana dia memiliki C delta, lalu terjadi homolisis di C delta. C deltanya ini berikatan dengan bromin, membentuk siklik bromida dengan 4 karbon dan siklik bromida dengan 2 karbon. Kelimpahan siklik bromidanya ini 8%. Lalu siklik bromida yang ini kelimpahannya itu 1%. Jadi peaknya lebih kecil sekali teman-teman. Untuk yang 1-iodoheksana sama seperti sebelumnya, karena dia memiliki C delta maka membentuk siklik iodida dengan 4 karbon. Kelimpahannya 0%, kemungkinan berarti tidak ada peaknya teman-teman. Siklik iodida dengan 2 karbon, peaknya ada tapi sangat relatif kecil, 2% saja. Fragmentasi pembentukan sikliknya ini tidak berlaku untuk senyawa halida yang tidak mempunyai C delta. Misalnya di sini contohnya 1-iodopropana. Kalau kita nomorin Yunani di sini alfa beta gamma, tidak ada C deltanya sehingga dia tidak terbentuk siklik iodida dengan 4 karbon karena karbonnya di sini 4 sedangkan karbon di sini cuma 3. Begitupun untuk 2-iodopropana tidak bisa membentuk siklik iodida dengan 4 karbon. 1-iodopropana dan 2-iodopropana bisa membentuk siklik iodida dengan 2 karbon karena C-nya kan 2. Jadi nanti terjadi pembelahan homolisis di C beta. Kalau untuk 1-iodopropana nanti terjadi homolisis di sini betanya. Kalau yang 2-iodopropana di sini teman-teman. Sehingga nanti C-nya ini langsung berikatan dengan iodida, membentuk siklik iodida dengan 2 karbon dengan masanya itu 155. Tetapi kelimpahannya itu 0%, berarti nanti tidak ada peaknya. Selanjutnya penataan ulang McLafferty. Senyawa alkil halida alifatik bisa mengalami penataan ulang McLafferty di C deltanya. Kalau kita mulai nomor Yunani di sini alfa, beta, gamma, delta. Hidrogen deltanya ini berikatan dengan klorida hingga membentuk nanti asam klorida, lalu membentuk 2 alkena. Sebenarnya prinsipnya sama aja teman-teman. C nomor 4 dihitung mulai dari C yang mengikat langsung gugus fungsinya, hidrogennya itu akan berikatan dengan gugus fungsi, lalu terjadi pembelahan homolisis ataupun heterolisis juga bisa dibuat teman-teman. Untuk selanjutnya nanti bagaimana lebih jelasnya lagi pembelahannya nanti akan dibahas teman-teman. Di sini terdapat senyawa alkil halida namanya itu 1-kloropropana, di mana peak ion molekulnya itu masanya itu 78, lalu M+2-nya itu 80. Peak ion molekul dari alkil halida alifatik kan relatif kecil. Lalu misalnya terjadi pembelahan alfa di sini, maka karbonnya itu membentuk ikatan rangkap 2 dengan klorida karena karbonnya ini mengikat klorida yang memiliki elektron bebas sehingga membentuk satu ikatan baru. Lalu di alfanya ini bisa terjadi pembelahan heterolisis sehingga profilnya menjadi karbokation dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 43. Unsur klor hilang teman-teman. Lalu bisa terjadi kehilangan asam halida membentuk alkena dan terbaca di spektrofotometri massa itu sebesar 42. HCl-nya itu hilang. Selanjutnya alkil halidanya itu 2-kloropropana, di mana peak ion molekulnya itu 78 dan 80. Apabila terjadi pembelahan alfa, maka karbonnya itu membentuk satu ikatan baru dengan klorida dengan masanya itu 63 dan 65 karena kloridanya itu kan ada M+ dan M+2, jadi ada 2 peak. Lalu misalnya terjadi pembelahan alfa heterolisis sehingga masanya itu 43.
Selanjutnya alkil halidanya itu 2 bromopropana, di mana pikion molekulnya itu 122 dan M+2 nya itu 124. Apabila terjadi pembelahan alfa heterolisis, maka alkilnya yang terbaca dan unsur bromnya hilang. Yang terbaca di spektrofotometri massa itu 43 massa per elektronnya. Lalu selanjutnya 1 bromoheksana, di mana pikion molekulnya itu 164, lalu M+2 nya itu 166. Karena 1 bromoheksananya ini memiliki C delta, maka bisa membentuk fragmentasi siklik, di mana massa per elektronnya itu 135 dan M+2 nya itu 137. Lalu apabila terjadi pembelahan alfa heterolisis, maka alkilnya itu terbaca sebesar 85 massa per elektronnya. Apabila terjadi penataan ulang McLafferty di C deltanya, maka terbentuk alkena dengan massa per elektronnya itu 57. Nah, ini adalah contoh soal untuk 2-kloroheptana. Teman-teman bisa screenshot atau catat yang saya kotakin merah ini, karena akan kita cari fragmennya itu gimana teman-teman dari massa per elektronnya itu yang udah diketahui pik-piknya. Pembentukan ion molekul atau M+. Senyawa 2-kloroheptana apabila ditembakkan elektron, maka elektron yang mudah terlepas itu ada di atom elektron bebas. Di sini yang mempunyai elektron bebas adalah klornya, sehingga 1 elektron terlepas sehingga membentuk muatan positif dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 134 untuk M+-nya dan M+2-nya itu 136. 1 elektron terlepas ditambah elektron dari spektrofotometri massa jadi plus 2 elektron. Di spektrum massa muncul pik dengan massa per elektronnya itu 99 dan 101. Kemungkinan kalau kita hitung prediksi dia hilang klornya, yaitu dengan cara pembelahan heterolisis agar klornya hilang atau menjadi radikal dan alkilnya ini menjadi positif atau karbokation, dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 99 dan M+2 nya itu 101 massa per elektronnya. Di spektrum massa terbaca massa per elektronnya itu 98 untuk M+ dan M+2 nya itu 100 massa per elektronnya. Kemungkinan terjadi kehilangan asam halida. Mirip dengan dehidrasi alkohol, kita bisa lihat di sini di posisi alfa terjadi homolisis antara C alfa dengan klornya. Lalu hidrogen betanya ini mengikat klornya sehingga membentuk asam klorida. Karena di sini terjadi homolisis menjadi karbonnya mendapatkan 1 elektron. Lalu karena terjadi heterolisis di C betanya, maka menjadi positif karena 2 elektron diberikan ke hidrogen untuk berikatan membentuk asam klorida, sehingga terbaca di spektrofotometri massa sebesar 98 untuk M+-nya dan M+2 nya 100 massa per elektronnya. Sebelumnya di penjelasan yang kehilangan asam halida, kita tahu membentuk alkena, tetapi di sini saya langsung menjadi 1 elektron dan positif. Teman-teman bisa membuat kehilangan asam halidanya ini alkena dengan cara di sini homolisis, lalu di C betanya homolisis juga C beta dengan hidrogen betanya agar nanti jadi alkena. Tapi nanti bikin lagi posisi di mana alkenanya itu terionisasi. Lambang terionisasinya ini atau positif itu tandanya terbaca di spektrofotometri massa. Di spektrum massa terbaca piknya itu 119 untuk M+ dan 121 untuk M+2. Kemungkinan terjadi pembelahan homolisis di C alfa sehingga CH3-nya ini menjadi radikal dan C alfanya ini mendapatkan 1 elektron sehingga membentuk satu ikatan dengan klorida karena karbonnya ini mengikat langsung atom yang memiliki elektron bebas. Massa per elektronnya itu adalah 119 untuk M+ dan M+2-nya itu 121 massa per elektronnya. Lalu di spektrum massa terdapat massa per elektronnya itu 105 untuk M+ dan 107 untuk M+2. Kemungkinan terjadi pembentukan siklik di C deltanya. Kalau kita nomorin Yunani di sini alfa, beta, gamma, delta, di C deltanya ini mengalami pembelahan homolisis sehingga C deltanya ini bergabung nanti dengan klornya membentuk siklik dan etilnya ini menjadi radikal. Proses sebelumnya seperti ini, teman-teman, agar gambarnya lebih bagus. Jadi dia membentuk siklik klorida dengan 4 karbon lalu terdapat metilnya. Yang massa per elektronnya itu untuk M+-nya 105 dan M+2 nya itu 107 massa per elektronnya. Lalu terdapat pik massa per elektronnya itu 77 untuk M+-nya dan M+2 nya itu 79 massa per elektronnya. Berarti kemungkinan terjadi pembelahan homolisis di C betanya. C betanya ini berikatan dengan klornya. Lalu butylnya ini menjadi radikal karena mendapatkan 1 elektron dari homolisis. Sehingga hasil dari pembelahan homolisis di C beta dan berikatan dengan klorida hasilnya seperti ini. Ini adalah proses penggabungannya sehingga kalau digambarkan lebih bagus seperti ini teman-teman, dimana terbentuk senyawa siklik klorida dengan 2 karbon ditambah gugus metil cabangnya. Yang massa per elektronnya itu untuk M+-nya 77 dan M+2 nya itu 79 massa per elektronnya. Selanjutnya 2-kloroheptana bisa mengalami penataan ulang McLafferty seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di mana di sini terjadi homolisis antara C alfa dengan klornya. Lalu terjadi pembelahan homolisis di C betanya. Di C deltanya ini terjadi pembelahan heterolisis antara C delta dengan hidrogen delta. Hidrogen deltanya ini berikatan langsung dengan klornya membentuk asam klorida. Karena terjadi pembelahan homolisis di C alfa dan di C betanya ini, maka membentuk satu ikatan baru atau alkena. Ini seperti ini teman-teman. Lalu C betanya ini kan mengalami homolisis di sini. Lalu C gamma-nya ini mendapatkan 1 elektron. Di C
deltanya ini kan menjadi positif dan terbaca di spektrofotometri massa. M plusnya itu 56, M plus 2 nya itu 58 massa per elektronnya. Sebelumnya sudah dibahas bahwa pembentukannya itu menghasilkan 2 alkena, tetapi karena saya langsung bikin menjadi positif atau terionisasi, hasilnya seperti ini. Kalau teman-teman membuatnya itu awalnya alkena semua, tidak apa-apa. Caranya itu berarti di C deltanya ini homolisis juga teman-teman, agar jadinya C deltanya ini berikatan dengan C gamma, jadinya alkena. Nanti teman-teman tinggal dari alkenanya ini dibikin lagi jadi ionisasinya lagi. Caranya hanya beda dikit tapi hasilnya sama aja teman-teman. Kemungkinan juga bahwa asam klorida ini bisa terbaca di spektrofotometri massa teman-teman. Bisa iya atau bisa pun tidak ada muncul peaknya. Dan begitupun juga alkena yang terbentuk di sini teman-teman, yang massa per elektronnya itu 42 untuk M plusnya dan 44 untuk M plus 2 nya. Jadi ikatan tangkap 2 nya ini kan tadi, atau alkenanya terionisasi lagi di spektrum massa dan terbaca di spektrofotometri massa sebesar 42 untuk M plus dan M plus 2 nya 44 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang membahas pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrofotometri massa untuk semua fragmentasi halida part yang ke-10. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi video, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.